Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Adam Fandrian dari kelas 04 TPLP 003. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 6 dengan materi keamanan sistem dan proteksi mata kuliah sistem operasi. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem. Keamanan sistem adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Konsepnya adalah mengacu pada praktik yang memastikan confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan informasi. Dari 3 poin di atas, itu dikenal sebagai CAI triad. Jadi intinya keamanan sistem itu merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari ancaman dan serangan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau akses yang tidak sah. Sedangkan proteksinya merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dan penting dari akses yang tidak sah atau pengguna yang tidak sah. Next. Selanjutnya ada penjelasan tentang CAI threat yang akan dijelaskan oleh saudari Faza Regina. Kepada saudari Faza Regina, dipersilakan. CAI threat sebenarnya adalah model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia memikirkan berbagai bagian keamanan teknologi informasi. Model ini yang menjadi konsep dari cyber security. Yang pertama itu ada konfidensial atau kerahasiaan. Dalam cyber security ada konsep yang berkaitan dengan perlindungan terhadap akses yang tidak sah terhadap informasi sensitif. Yang kedua itu ada integrity atau integritas. Selanjutnya salah satu konsep dalam cyber security adalah integrity atau integritas. Yang ketiga itu ada availability atau ketersediaan. Konsep terakhir dari cyber security adalah availability yang mengacu pada ketersediaan data Anda. Ya, jadi intinya CAI threat itu ada 3 tahap ya. Pertama ada confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga-tiganya mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis keamanan sistem yang akan dijelaskan oleh Maulidia. Kepada saudari Maulidia dipersilakan. Jenis-jenis keamanan sistem. Di era digital yang terus berkembang, keamanan informasi menjadi semakin penting. Ada beberapa jenis keamanan sistem yang perlu diperhatikan untuk melindungi data dan sistem dari serangan digital yang berbahaya. Yang pertama, ada cloud security. Jenis cyber security yang pertama adalah cloud security yang mengacu pada upaya dalam melindungi data yang tersimpan di cloud. Cloud security mencakup enkripsi data, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, ada network security. Network security adalah praktik perlindungan jaringan internal Anda dengan meningkatkan keamanan jaringan. Network security sangat penting terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam aktivitasnya. Yang ketiga, ada application security. Aplikasi dapat diakses melalui berbagai jaringan, membuatnya berpotensi mendapat serangan cyber. Kerentanan ini membuat Anda perlu menerapkan application security. Selanjutnya ada metode ancaman dalam cybersecurity yang akan dijelaskan oleh saudara Fikri Zain. Silakan Fikri Zain. Metode ancaman dalam security, dalam penerapannya, cyber security harus menghadapi berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang menyasar sistem perangkat komputer. Lalu selanjutnya ada cyber attack. Berbeda dengan cybercrime yang bisa menyasar siapa saja, target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik.
Lalu ketiga ada cyber terrorism, mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Selanjutnya ada ancaman sistem yang sering ditemukan, akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Silakan Saudara Fajar. Ancaman sistem yang sering ditemukan pada komputer adalah bagaimana cara pelaku kejahatan cyber melancarkan aksinya sebagai berikut. Beberapa serangan yang umum digunakan untuk mengancam cyber security. Yang pertama adalah malware. Malware adalah salah satu ancaman cyber yang paling umum. Perangkat lunak ini dibuat untuk mengganggu atau merusak komputer pengguna. Seringkali malware menyebar melalui lampiran email atau unduhan yang nampak sah. Yang pertama adalah malware itu adalah virus. Virus itu adalah program yang mereplikasi diri, menempel pada file bersih yang menyebar ke seluruh sistem komputer. Terus yang kedua ada Trojans. Trojans sejenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Yang ketiga ada spyware. Spyware adalah program yang secara diam-diam merekam apa yang dilakukan pengguna sehingga penjahat dunia maya dapat menggunakan informasi ini. Terus yang keempat ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mengunci file dan data pengguna dengan ancaman akan menghapus kecuali pemilik data membayar tebusannya. Terus yang kelima ada adware, perangkat lunak periklanan yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware. Terus yang ketiga ada botnet, jaringan komputer yang teridentifikasi malware dapat digunakan penjahat cyber untuk melakukan aktivitas secara online tanpa izin pengguna. Terus kelanjutan dari malware ada injeksi SQL. SQL sendiri memiliki arti structured query language atau jenis ancaman cyber yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Yang ketiga ada phishing. Phishing itu jika Anda pernah mendapatkan email yang nampak berasal dari perusahaan sah dan meminta informasi pribadi, bisa jadi Anda menjadi target phishing tersebut. Terus yang keempat ada serangan man in the middle. Jenis serangan cyber ini berbentuk penyadapan komunikasi antara dua individu untuk mencuri data. Terus yang kelima atau yang terakhir, serangan denial of service. Serangan cyber ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sah. Next. Dan ini ada 5 gambar dari yang sudah saya jelaskan di atas. Ini seperti malware, injeksi SQL, phishing, denial of service, dan man in the middle. Oke, yang terakhir, ini adalah cara mengatasi cybercrime yang akan dijelaskan oleh Saudara Harits Setiaji. Silakan Harits. Cara mengatasi cybercrime yang bisa Anda lakukan. Pertama, selalu update software. Anda biasanya pelaku kejahatan siber berusaha mengeksploitasi software Anda untuk mengambil alih sistem komputer. Yang kedua, memasang antivirus, menginstal antivirus terbaik menjadi salah satu solusi keamanan untuk melindungi perangkat dari serangan hacker. Dan yang ketiga, buat kata sandi yang kuat. Salah satu metode dalam cybercrime adalah mengeksploitasi password yang lemah. Keempat, waspada email dari pengirim tak dikenal. Pastikan Anda mengenal pengirim email di kotak masuk Anda. Kelima, jangan gunakan jaringan Wi-Fi asing di tempat umum. Penggunaan jaringan Wi-Fi yang tidak Anda kenali membuat Anda rentan serangan man in the middle atau evil twin. Sekian dari kelompok kami tentang keamanan sistem dan proteksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.